Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang e-commerce dan bisnis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIKC. Pembahasan pertama adalah e-commerce. Sejarah e-commerce adalah istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk pengiriman dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman HTTPS. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000, banyak bisnis di US dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Pembahasan kedua yaitu definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamisasi teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contoh Amazon.com atau Dell.com. Selanjutnya, istilah dalam e-commerce. Yang pertama, electronic cash, metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirim nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua, digital money adalah teknologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Ketiga, disintermediasi adalah proses untuk memotong jalur perantara. Keempat, electronic cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Yang kelima, extranet, internet perusahaan mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier. Yang keenam, micromet, transaksi dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir, electronic wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk terenkripsi yang aman. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, teknologi kontribusi terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, marketing dan new commerce process. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, electronic linkage. Di suatu sisi yang lain, banyak orang melihat electronic commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, service infrastruktur. Ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut. Dan yang terakhir, legal privacy public policy. Sisi terakhir dalam melihat e-commerce adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum. Selanjutnya, aplikasi e-commerce. Yang pertama, email dan messaging. Yang kedua, contact management system. Yang ketiga, dokumen. Yang keempat, akuntan dan sistem keuangan. Yang kelima, informasi pengiriman dan pemesanan. Yang keenam, pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Yang ketujuh, sistem pembayaran domestik dan internasional. Yang kedelapan, grup. Yang kesembilan, online shopping. Yang ke-10, conferencing. Dan yang terakhir, online banking. Selanjutnya, Undang-Undang E-commerce pada 1 UPK 1999
mengatur mengenai perlindungan konsumen, namun pada kenyataannya UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Di dalam KUH Perdata sendiri terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi elektronik, yang pasal 1338, pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Bahasan selanjutnya e-business. Yang pertama, sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Jika dahulu transaksi bisnis yang harus dilakukan secara tatap muka atau face to face, maka pada saat ini transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja secara fleksibel. Yang kedua, definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Yang ketiga, manfaat e-business. Yang pertama, pasar global internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Yang kedua, mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis dan apapun itu. Yang ketiga, fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda berdagang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Yang keempat, modal kecil bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. Yang kelima, daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing menggunakan konsel daya ungkit orang lain. Dan yang terakhir, minim biaya rutin. Tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Selanjutnya, kuadran dalam e-business. E-business bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam e-business bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa-jasa, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari e-business, antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, G2C. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari e-business. Dampak positifnya, aliran pendataan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meninggikan customer loyalty. Dan yang terakhir, meningkatkan supplier management. Sedangkan dampak negatifnya, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kerugian yang tidak terduga. Dan yang terakhir, kehilangan kesepakatan bisnis. Selanjutnya, perbedaan e-commerce dan e-business. Electronic business atau e-business adalah suatu proses bisnisnya yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode e-business memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. E-business melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, pembelian elektronik, dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.